Baik, langsung saya mulai ya, Kang Waisan ya. Nanti saya dulu nih sedikit nih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya warahmatullahi Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik li amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salam serta salam kita aturkan juga kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah ya malam hari ini perkenalkan terlebih dahulu saya Mas Turi dari tim Training Center Iskariman Academy dan insya Allah akan diisi materi langsung oleh Kang Muhammad Ihsan ya. Beliau adalah leader marketing dari Iskariman Academy dan insya Allah juga saya sedang menimpa ilmu juga nih dari beliau. Sedikit prolog aja Bapak Ibu sekalian. Beliau memang seorang yang luar biasa, leader marketing di Iskariman Academy, punya pengalaman di dunia otomotif gitu ya, supervisor di mobil gitu ya. Nanti insya Allah mungkin beliau bisa memperkenalkan diri lebih jauh gitu ya. Dan luar biasa dari ilmu marketingnya, justru ini kita harus belajar nih dengan beliau nih Pak Ihsan. Dengan pengalaman beliau di mobil berapa tahun, kemudian closing dan sebagainya ya. Insya Allah saya juga malam kali ini juga belajar Bapak Ibu sekalian. Nah, sedikit mungkin sebagai pembuka ya dari materi yang akan disampaikan langsung oleh Pak Ihsan malam kali ini. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin dari kami ya di Iskariman Academy Training Center memberikan suatu prolog. Jadi di Iskariman Academy ini ada tim training center, ada pelatihannya untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin, Kang saya pengen belajar dunia marketing properti, gimana caranya? Di Iskariman Academy sudah tepat banget Kang. Sudah tepat banget ketika Bapak Ibu udah bergabung di Iskariman Academy. Dapat ilmunya, dapat pengalamannya, dapat pembelajarannya, dapat pembinaannya. Nah, kalau kemudian kan saya juga pengen dapat closingan, pengen dapat penghasilan tambahan. Nah, ini nih, justru kita dapat ilmu belajarnya dari Pak Ihsan gitu ya. Insya Allah sudah tepat. Dapat ilmunya, dapat juga cuannya. Baik Bapak Ibu sekalian ya, sebagai pembuka mungkin next Pak bisa di materi slide-nya. Insya Allah malam kali ini kita akan menaklukkan rasa takut dan juga rasa malu ya untuk kemudian lebih pede lagi kita jualan. Insya Allah materi ini disampaikan oleh saya sedikit dan juga nanti akan dilanjut oleh Pak Ihsan. Selanjutnya next. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan satu hadis ya, walaupun ini mungkin hadisnya kalau dinilai dari kesohihan ini hadis doif, tapi tidak jadi masalah untuk bisa kita Hah? ambil untuk sebagai Pas motivasi. tanggal 20 itu aku udah ngatur jadwal. Nah, hadis ini Bapak Ibu sekalian luar biasa dalam Al-Mughni Amlil ya Asfar Al-Hafidh Al-Iraqi pada hadis nomor 1576 membawakan suatu hadis yang mungkin sebagian ulama mengatakan ini hadis dhaif tapi tidak jadi masalah untuk kita adopsi karena ini menjadi amaliyah gitu ya. Yang artinya hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan 9 dari 10 pintu rezeki. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, proses berdagang, bisnis gitu ya, itu sesuatu yang hina atau mulia? Boleh dong ditulis di kolom chat ya. Kalau kita berdagang atau kita sebagai seorang marketing, jualan lah gitu ya bahasanya sekarang mah. Itu sesuatu aktivitas yang mulia atau hina? Masya Allah, Bu Marlina mulia, Pak Husni mulia. Boleh ditulis di kolom chat responnya. Mulia, mulia, mulia. Masya Allah ya. Masya Allah, luar biasa. Syukran, jazakallah khair. Baik, kalau ternyata ini berdagang atau jualan itu aktivitas mulia, Bapak Ibu sekalian. Tapi kenapa sampai saat ini masih ada mungkin dari beberapa individu yang merasa, Kang saya malu dagang, Kang saya nggak pede, Kang, aduh kok di dalam benak saya berdagang itu sesuatu yang terlalu remeh gitu ya. Saya pernah menemukan suatu marketing freelance kita gitu, Bapak Ibu datang ke kantor kita, beliau adalah dosen ya, dosen di Bekasi gitu, datang ke kami gitu ya, ke kantor marketing kita, konsultasi, Kang punten saya dapat kata-kata negatif nih dari teman saya mau nanya deh, jualan itu aktivitas mulia atau kemudian hina Kang? Kenapa memang Bu? Iya saya kan dosen Kang, terus saya dibilangin sama teman saya, sesama dosen, Bu, ngapain segala jualan properti, dagang-dagang kayak gitu? Ih, udah mending jadi dosen mulia dan sebagainya. Ngapain dagang-dagang gitu ya? Itu sesuatu yang kemudian menjadi mindset emang segitunya ya ketika kemudian kita jualan sebagai seorang marketing. Kok ada yang mengatakan jualan itu proses yang kemudian dalam tanda petik rendahan gitu ya. Padahal kita tahu bahwa ada hadis juga mengatakan sebaik-baik pekerjaan adalah
pekerjaan seorang pria gitu ya, terutama pria dengan tangannya, dan setiap jual beli ia mabrur. Nah, ini setiap jual beli ia mabrur. Nah, sahih gitu. Jadi artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Aktivitas jualan atau kemudian mindset jualan itu bukan sesuatu aktivitas yang rendahan gitu, bukan sesuatu yang kemudian dia mah jualan ini jualan itu, justru harusnya bangga, wih saya jualan properti gitu ya, saya jualan bisnis ini A B C D. Kenapa? Karena banyak sekali manfaat ketika kita berjualan, Bapak Ibu sekalian. Next, Pak Ihsan, mungkin sedikit saya menyampaikan bahwa ada beberapa manfaat ternyata kalau kita berjualan, Bapak Ibu sekalian. Mana nih materinya? Belum bisa next ya. Kalau kita melakukan aktivitas jualan, itu menjadi mindset untuk seorang marketing, Bapak Ibu sekalian. Saya menyampaikan cuma 3 hal. Mungkin nanti, mana nih? Mungkin nanti ya, Bapak Ibu bisa tulis kolom chat ya. Ada 3 hal setidaknya ya. Mana Pak Isan? Belum muncul ya. Ada 3 hal setidaknya keutamaan berdagang, keutamaan lain dalam berdagang. Pertama, ketika kita jualan, ketika kita berdagang, ini sejati kita sedang membantu orang lain. Bayangkan Bapak Ibu kalau di dunia ini nggak ada orang yang jualan. Bayangkan Bapak Ibu ketika di dunia ini nggak ada, atau di Indonesia ini nggak ada yang jualan bawang gitu. Ini kan orang nyari, gimana ini caranya biar masakan saya enak dan sebagainya. Bahkan sebenarnya Bapak Ibu, gimana kalau misalkan di Indonesia ini nggak ada yang jualan garam? Pasti itu yang di gunung, waduh gimana ini kemudian saya harus ke laut dulu gitu kan untuk mendapatkan garam. Jadi sebenarnya segitunya Bapak Ibu, jualan itu aktivitas yang sangat mulia, bisa membantu orang lain untuk mendapatkan kebutuhannya. Termasuk kemudian jualan properti gitu ya. Untuk bisa membantu orang lain, di mana kemudian orang lain tersebut bisa mendapatkan, memiliki properti yang sesuai dengan syariah gitu ya. Dan saat ini kan ada tren-trennya nih, hijrah dan sebagainya. Yang kedua, mempunyai banyak pengalaman, dan ini hanya didapatkan oleh orang yang berbisnis atau jualan. Kenapa? Karena orang yang jualan, proses marketing itu udah terbiasa dengan ditolak atau kemudian di PHP, mungkin beberapa yang udah pengalaman gitu ya. Ya, tapi juga di sisi lain banyak yang berhasil, akhirnya dia beli dan sebagainya. Itu kan pengalaman. Dan pengalaman ini nggak bisa dibeli, Bapak Ibu sekalian. Pengalaman ini hanya bisa didapatkan kalau seandainya kita jualan. Bapak Ibu ketika jualan properti misalkan, tentu ada yang nanya-nanya. Mungkin ada beberapa yang mudah-mudahan tidak ada ya, yang PHP. Itu pengalaman. Tapi ada juga yang berhasil closing. Itulah pengalaman. Dan ini nggak bisa dibeli pengalaman ini. Saya pernah dapat kata-kata motivasi bahwa guru terbaik adalah pengalaman kita. Kan gitu ya. Ini kalau kita melakukan aktivitas berdagang, jualan, pengalaman jadi tambah luas, jadi tambah banyak. Nah, kemudian yang ketiga, mempunyai banyak relasi. Dengan kita berjualan, akhirnya kita kenal sama pedagang A, pedagang B, akhirnya kita kenal dengan produk, oh ini produknya keunggulannya ini, oh ini kelemahannya. Akhirnya kita juga bisa belajar gimana cara jualan yang baik, kita juga bisa belajar gimana kemudian menghadapi customer, mempunyai banyak relasi. Akhirnya kita juga kemudian kenalan dengan customer, kenalan dengan teman-teman marketing lainnya, kenalan dengan owner dan sebagainya. Ini adalah keutamaan-keutamaan lain dalam proses jualan, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu tidak jualan atau tidak melakukan aktivitas jual beli atau tidak melakukan aktivitas seorang marketing, apalagi marketing properti gitu ya, nggak akan dapat hal ini. Karena mindset kita gitu ya, yang harus kemudian kita tetapkan pada diri kita ketika kita sebagai seorang marketing properti, sejatinya kita sedang menawarkan kepada orang yang tepat untuk membantu mereka mendapatkan kepemilikan properti, baik itu rumah, tanah gitu ya, sesuai dengan syariah. Nah, itu mindsetnya harus kita tumbuhkan ke dalam diri kita, Bapak Ibu. Kita ini ketika kita sedang posting iklan jualan, kita ini sedang mengedukasi calon customer kita untuk membantu mereka mendapatkan properti yang sesuai dengan syariah. Yang insya Allah di Sekaliman Properti Syariah ini, Bapak Ibu sekalian. Apalagi Sekaliman Properti Syariah kan mendapatkan mendapatkan penghargaan terbaik tahun 2023 sebagai developer terbaik, developer syariah, Bapak Ibu. Terus kemudian yang kedua, ketika kemudian kita berdagang, lagi-lagi mempunyai banyak pengalaman. Bapak Ibu dapat ilmunya, Bapak Ibu dapat pengalamannya bagaimana menghadapi customer, Bapak Ibu dapat relasinya, kenalannya lebih luas lagi. Jadi banyak sekali aktivitas jualan yang kemudian menjadi positif buat kita. Boleh dong ditulis di kolom chat. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, selain 3 keutamaan ini dalam berdagang,
Ada nggak tambahan lagi? Boleh dong. Kalau kita jualan Kang misalnya tambahannya, kita juga dapat manfaat A, B, C, D. Boleh nih responnya di kolom chat nih. Kenapa sih berdagang atau jualan itu mulia? Oh, tadi kan Bapak Ibu saya tanya nih, oh sesuai sunnah Masya Allah. Tadi saya tanya nih, berdagang itu suatu aktivitas sunnah atau mulia? Mulia, mulia. Nah, saya mau tanya nih, keutamaan berdagang itu apa? Atau kelebihan dalam berdagang itu apa sih? Pak Nugraha, sunnah, nambah rezeki. Masya Allah, Pak Husin. Menafkahi keluarga, betul. Mencontoh Rasulullah, Masya Allah. Yang pasti rezekinya tidak terbatas, betul sekali Kak Anissa gitu ya, Masya Allah. Ada lagi nggak kira-kira kemuliaan, keutamaan ketika kita berjualan? Apa sih manfaat yang kita dapatkan? Banyak ya Bapak Ibu ya, saya kira banyak Bapak Ibu. Dan setidaknya garis besar ini mewakili mungkin kebimbangan Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan jangan merasa ih jualannya gini-gini. Enggak Bapak Ibu. Justru di dunia ini kalau nggak ada yang jualan, kita bingung. Saya punten Bapak Ibu, kalau seandainya di Indonesia ini nggak ada yang jualan laptop, mungkin juga saya bingung nih kita kira-kira ya, nge-zoom pakai apa gitu ya. Kira-kira kita main handphone ngehubungin orang seperti apa. Penting sekali jualan ternyata, membahagiakan keluarga dan orang tua. Kang Khalid, Waalaikumsalam, selamat istri, Masya Allah. Alhamdulillah hati Ani digerakkan Allah buat jalan yang mulia Iskariman. Berteman dengan yang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat di awal waktu, Masya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang masih baru join di Iskariman Academy bulan Desember atau Januari, saya sedikit memperkenalkan Kang Holid ya. Alhamdulillah beliau sudah berhasil closing gitu ya. Dan teman-teman marketing freelance di bulan apa ya kalau nggak salah Pak Holid di bulan joinnya di bulan apa saya lupa ya. Di tahun kemarin ya. Dan alhamdulillah dapat ilmu di kelas SMC, dapat pengalaman teman dan mudah-mudahan dapat dirasakan oleh teman-teman yang masih baru juga ya. Ikut kelas SMC dapat berkah, dapat kelas diajarin agama Islam dan ilmu marketing. Masya Allah. Alhamdulillah mudah-mudahan jadi ilmu yang berkah Pak Khalid ya. Dan mudah-mudahan ini bisa dirasakan juga nih oleh teman-teman di bawah leader marketingnya Pak Ihsan ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ikut gabung di kelas offline gitu ya dan bisa mendapatkan pengalaman ilmu seperti yang Pak Khalid sampaikan di kolom chat ya. Anda baru gabung akhir September. Alhamdulillah closing di bulan Oktober November, Masya Allah. Jangan sepil komisinya Kang, nanti saya mau. Ya, Masya Allah ya, Masya Allah luar biasa. Jazakallah khair. Mungkin itu sedikit Bapak Ibu sekalian pembukaan dari saya. Nah nanti insya Allah akan dilanjut oleh Pak Isan, leader marketing ya. Selamat menyimak ilmunya. Saya pun menyimak ilmu dari Pak Isan nih sebagai leader marketing terbaik di Iskariman Academy tentunya dengan pengalaman-pengalaman beliau. Mungkin boleh Kang Isan ya sedikit ceritain pengalaman antum juga biar kita tahu juga nih. Baik, langsung aja mungkin Pak Isan. Saya tinggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya Allah, warahmatullahi makasih wabarakatuh. sekali ilmunya dari Pak Masturi. Pak Masturi itu memang expert untuk ekonomi syariah ya. Mungkin teman-teman yang tadi awal bergabung boleh dikasih kesempatan bisa mengulas yang tadi Pak Masturi sampaikan. Ada yang tadi menyimak boleh disampaikan supaya kita lebih aktif tanya jawabnya. Yang tadi disampaikan Pak Masturi, keutamaan berdagang dan berdagang itu ala Rasulullah. Mungkin ada yang mau bertanya dulu. Boleh. Atau yang mau menanggapi atau menyampaikan insight gitu ya. Iya, sebagai sales harus aktif. Oh, benar. Jangan malu bertanya. Itu adalah awalnya. Ada Bu Nurmala Dewi, Masya Allah. Joinnya di tahun 2022 ya, Bu Nurmala ya. Kang Holid nih, Masya Allah. Mungkin gimana Kang Holid ngerasain selama jualan di Iskariman? Boleh Apa yang Pak? didapatkan di tengah-tengah masyarakat? Apakah sesuatu sentimen yang negatif atau gimana Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon izin nih, bukan berarti ujub ya. Alhamdulillah selama gabung di Iskariman, Allah gerakin. Oh ini cara hidup yang mulia, berteman sama orang-orang yang sholat di awal waktu, terus
bahasanya juga baik, masya Allah, tabarakallah. Kemudian ibadahnya juga kita digerakin buat tahajud, duha. Jadi kalau kata Ustadz Hadidaya, kalau kita pengen rezekinya luar biasa ya, kita harus punya tujuannya aktivitas ibadah yang luar biasa juga gitu. Jadi yang bukan yang biasa-biasa aja. Dan alhamdulillah aneh ikut terus kelas SMC tiap Ahad ya, yang diselenggarakan oleh Iskariman Akademi Kang Masturi. Kemudian aneh juga ikut juga posting-posting iklan lah tiap hari di YouTube yang gratis lah, di TikTok ataupun di IG. Dan alhamdulillah Allah banyak yang gerakin para buyer yang sangat peduli sama iklan aneh, sangat. Jadi pada ngeklik iklan aneh. Jadi dari iklan-iklan YouTube itu pada hampir tiap Ahad aneh kirimin ke Kang Bintang itu konsumen, masya Allah. Hampir Masya tiap Ahad. Allah. Tapi alhamdulillahnya tiap bulan ada aja gitu saat kita lagi gak kepikiran. Emang kayaknya rezekinya kalau kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, rezeki itu kan ada dua dari Allah. Yang pertama yang dikejar, yang kedua yang nggak diduga-duga gitu. Jadi aneh yang merasa di Iskariman ini yang diduga-duga karena cuman posting iklan di YouTube, di IG, tiba-tiba ada yang datang, ada yang WA, ada yang chat. Masya Allah, Allah gerakin, masya Allah. Jadi alhamdulillah aneh dapat rezeki lagi gitu di dapur kedua lah istilahnya, di pandaringan kedua. Luar biasa Pak Holid. Masya Allah. Jadi juga syukron juga jazakumullah khairan katsiran buat coach-coach kita yang di Iskariman Academy yang begitu sabar mendidik kita, yang macam-macam orangnya kan, istilahnya pengen jadi lurus gitu. Dan itu betul ada ini Nur Aliam Syahfarudin nih istilahnya. Mudah-mudahan bisa lebih semangat lagi gitu. Amin. Karena memang itu aja sih ngerubahnya cuma niatnya doang buat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat keberkahan. Amin. Alhamdulillah Pak Holid. Boleh disebutin nomor handphonenya Pak? Berapa? Ada di YouTube, di IG, ada di TikTok, ada di Facebook juga ada. Enggak, ini saya ada kejutan buat yang menyimak dan aktif atau memberikan ilmu, saya akan kirim pulsa nih. Jadi kalau sales itu jangan malu bertanya. Masya Allah, alhamdulillah. Berapa nomor handphonenya Pak Holid? 0812. Iya. 8215. 8215. 7325. 7323. Bentar, Pak Holid. 7325 ya. 0812 8215 7325. Betul, ya. Hubungi Kang Holid bersama Ayah Sofa Perme Bekasi. Pak Isan, saya mah nggak perlu nomor telepon Pak Isan, marketing aja nggak apa-apa ya. Pak Holid, pulsanya. Siap, alhamdulillah, masya Allah, semoga berkah buat Pak Isan ya, biar nambah lagi rezekinya. Amin. Nomor rekening saya gimana Pak Isan? Jadi teman-teman siapa Mas Turi? Jadi teman-teman mitra baru di Iskariman, Pak Holid juga bergabung di Iskariman itu belum lama, di Oktober ya Pak Holid ya? Ya, di akhir September, awal Oktober. Iya, di awal Oktober, tapi beliau itu mitra yang sangat aktif, tidak malu bertanya, dan beliau pun aktif dalam belajarnya. Dan saat di Iskariman ada biaya nggak itu Pak Holid? Gratis nggak ada kan? Sih, gratis full. Kalau dihitung-hitung mah kalau di luar itu bisa mahal tuh biaya training ya. Makanya aneh kadang berpikir, oh ini kenapa aneh bela-belain ke Cikarang gitu, jarak 30 km dari Pulau Gebang ya kan, tiap hari 60 kilo. Oh ini ternyata kita dapat ilmu yang emang harus kita kejar gitu, dan istilahnya luar biasanya dapat ilmu yang lagi tren sekarang itu marketing gorila tuh dapat di Iskariman tuh, masya Allah. Oke, saya lanjut ya Pak Holid. Terima kasih banyak. Siap. Makasih. Makasih banyak Pak Masturi sudah membuka. Malu posting, takkan closing. Takut jualan, takkan punya uang. Mungkin ini adalah hal wajar dan hal lumrah untuk marketing baru atau yang belum pernah menjadi sales, belum pernah menjadi pembicara, mungkin introvert. Jadi saat kita malu, saat kita takut,
Itu adalah hal wajar, teman-teman. Tapi nanti kita bahas bagaimana cara menghilangkan rasa malu dan takut itu. Justru kalau misalkan teman-teman yang udah tidak ada rasa malu dan rasa takut jualan, juga udah boleh sih, udah boleh keluar dari kelas ini. Karena ini mengajarkan, eh, bukan mengajarkan ya, Iksan lebih sharing adalah pengalaman saat pertama kali jadi sales itu. Saya juga sama seperti bapak-bapak dan ibu-ibu, awalnya malu. Tapi Kariman, Bapak Ibu percaya Bapak Ibu tidak perlu malu karena didukung dengan yang tadi sudah disepil oleh Pak Masturi. Iskariman bukan properti syariah yang sekedar baru buat nih Bapak Ibu. Iskariman properti syariah itu sudah berjalan cukup lama. Dan di tahun 2003 ini Iskariman baru mendapatkan award properti syariah terbaik. Lalu Iskariman mendapatkan proyek terluas di tahun 2021. Jadi untuk Bapak Ibu harusnya lebih percaya diri karena produk yang Bapak Ibu jual adalah produk yang memang laris dan bukan kaleng-kaleng nih Bapak Ibu. Nah, saat ini saya mau spill dulu. Sebelum membahas ke rasa malu dan takut ya, saya menjelaskan pencapaian-pencapaian supaya Bapak Ibu itu termotivasi dulu. Nanti setelah kita udah menjelaskan pencapaian, baru kita akan ke materi utamanya dulu. Ke materi utamanya. Ini adalah salah satu mitra dari Iskariman, Bapak Ibu. Ini adalah mitra lama dari Iskariman. Beliau selama 3 bulan bergabung di Iskariman, beliau mencetak rekor komisi senilai 61.900.000. Sejauh ini belum ada lagi nih rekor ini. Untuk teman-teman ada yang tertantang mau mengalahkan Pak Cepi, saya harap akan ada Pak Cepi yang lainnya. Tidak cukup di angka segini. Karena kenapa? Iskariman adalah developer yang memberikan komisi kepada sangat besar. Nah, ini untuk mengingatkan kembali, mungkin ada yang lupa atau yang baru tahu nih, berapa komisi yang kita dapat saat kita bergabung di Iskariman. Komisi yang kita dapat dari Iskariman itu nominal terkecilnya itu di 5% dan terbesarnya di 8%. Ini contoh skema komisi apabila Bapak Ibu melakukan suatu penjualan dengan harga yang 1 kapling 100 juta. Cukup 1 kali closing Bapak Ibu udah mendapatkan komisi 7.640.000. Bapak Ibu mau kejar berapa? 10 juta, 15 juta, 20 juta. Wajib ditarget nih Bapak Ibu. Kalau kita tidak ada target dalam jualan, ya udah kita posting seala kadarnya, seadanya. Boleh yang ini dicatat target kita, Kariman. Kita mau jual berapa banyak, mau omset berapa untuk mendapatkan komisinya. Oke, saya next ya. Nah, ini pencairan baru sebagian dari mitra saya. Di bulan Januari ini ada yang untuk tadi pagi ini mitra di grup saya atas nama Mutia Ningrum komisi yang baru dibayarkan di 7.160.000. Di 8 Januari 4.440.000. Di 2 Januari 9.168.000. Di 29 Desember 4.920.000. Ini belum ada 1 minggu. Ini pembayaran komisi-komisi yang terdekat.
Nah, Iksan berharap Bapak Ibu yang saat ini mengikuti Zoom itu segera cairin komisinya. Karena Bapak Ibu sudah menyediakan waktu, meluangkan waktu untuk mengikuti Zoom. Iksan yakin pasti ada tujuan dan target di Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu catat, saya mau komisi berapa, saya kejar duit berapa. Oke, saya next. Dan untuk proyek Iskariman, itu banyak Bapak Ibu, satu proyek. Jadi Bapak Ibu udah nggak perlu khawatir. Bapak Ibu yang di Bandung, ada yang di Bandung. Bapak Ibu yang di Bogor, ada yang di Bogor. Jakarta, bisa di Anyar, ada yang di Sukabumi. Pilihannya banyak Bapak Ibu. Mau jualan gunung, ada. Jualan laut, ada. Jual, ada. Semuanya ada. Tinggal dikembalikan kepada Bapak Ibu nih. Bapak Ibu mau jualan atau hanya mau ya ikut-ikut aja lah. Lihat training aja atau nyimak aja begitu. Dan Bapak Ibu di sini juga nggak perlu khawatir. Bapak Ibu sudah bergabung dengan Iskariman Academy. Kita tidak tinggalin sendiri. Bapak Ibu kasih produk, Bapak Ibu jualan. Dibantu dengan Pak Masturi selaku SPP Training Center. Jadi Bapak Ibu di sini ditemani, didampingi, diedukasi dengan banyaknya materi properti basic, tagline, strategi marketing, itu banyak. Kelas online, kelas offline, berbayar, gratis Bapak Ibu. Tinggal dari kemauan Bapak Ibu ini. Bapak Ibu mau atau tidak. Kalau Bapak Ibu mau, kami dari Iskariman support Bapak Ibu. Pertanyaannya hanya, Bapak Ibu mau atau tidak nih? Kalau Bapak Ibu mau bersungguh-sungguh, boleh ditulis di kolom chatnya ya. Nah, selain belajar, selain jualan, kita bisa seru-seruan bareng sesama mitra marketing. Bisa menambah pertemanan saudara. Ini adalah yang baru dilakukan di 24 Desember kemarin. Malam keakraban, camping bersama seluruh mitra yang batch 1. Lalu ada juga nih, ini event tiap bulan nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini selain mendapatkan ilmu, mendapatkan komisi, Bapak Ibu juga mendapatkan relasi, pertemanan, persaudaraan. Bapak Ibu belajar tidak hanya dari training, tidak hanya dari saya, Bapak Ibu bisa belajar ke senior yang lebih lama. Dan semua kita saling memberitahu, saling membantu Bapak Ibu. Intinya jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan, malu posting nggak akan closing Bapak Ibu. Kalau kita nggak tahu gimana kita mau posting, sedangkan kita kalau mau tahu ilmunya dulu. Begitu. Ini Iksan sedikit nge-review yang kemarin webinar. Jadi training komisi pencapaian Iskariman. Sebelum Iksan jauh ke materi. Oke. Nah, Iksan mau tanya dulu ke Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu saat ini, hal yang paling Bapak Ibu takutkan untuk tidak berjualan itu karena malu atau karena takut ditolak?
Saya ganti materinya ya. Yang ini yang belum diupdate. Ini yang saya update. Kalau mau tapi malu gimana nih, Pak Isan? Sebentar Pak Masuri. Yang tadi yang belum diupdate. Malu sih enggak, tapi takut nggak bisa laku, Masya Allah. Siap. Kurang gigi, kurang pede, belum pede karena belum dapat ilmunya. Oh, berarti ini harus belajar langsung nih di offline. Takut nggak Ah, closing. Wah, ini kekhawatiran takut nggak terjual itu sebenarnya yang perlu kita taklukkan. Insya Allah nanti Pak Isan akan menyampaikan juga nih. Menaklukkan rasa takut. Wih. Kalau dulu kan waktu Pak Isan sebelum nikah menaklukkan satu perempuan. Kalau sekarang menaklukkan rasa takut jualan. Oke, Pak Masturi, 3 menit Ya, materi yang ini belum terkirim. iya. Saya. Belum kebuka nih Pak. Mm-mm. Materi yang Takut nggak closing, malu. Masya Allah. Memang kadang juga nggak pede sih untuk menawarkan atau untuk jualan dan itu mungkin mungkin bagi bagi yang baru terjun di dunia properti kali ya Pak Isan ya. Ini belum iya ini nih materinya Pak. nanti Pak. Oh ya. Bagi yang baru terjun di dunia properti mungkin sesuatu yang ih gimana gitu kan nggak pede, malu. Nah itu kayaknya perlu dipercahin nih Pak Isan nih untuk malam kali ini nih Pak. Cari ilmu langit Oh. terus digital marketingnya. Masya Allah Pak Sugeng. Betul sekali. Udah keluar Pak Masturi? Oh, belum. Keluar? Belum Pak. Coba di ini dulu apa namanya ditutup dulu baru dibuka lagi. Iya, Oke. lagi dah. Sedikit belum pede karena baru belajar Kang. Siap mental block. Wah, ini harus mengikuti ini nih Basic Marketing Property BMP tanggal 21 ya Pak Nugraha ya. Insya Allah di Cikarang Pak dan kita akan memecahkan mental block tersebut Pak. Masya Allah. Udah? Belum Pak, mana materinya? Kenapa yang tadi emang? Yang tadi belum ke-update. Oh, Sudah? belum kebuka di sini. Di saya sudah. Oke. Sudah Pak Masturi? Belum. Mental block masih dominan. Oh iya siap. Pak Marno, wah iya berarti beberapa teman-teman ya mempunyai masih masih mendominasi ya mungkin ya mental block. Ini kayaknya enak nih kalau Bapak Ibu bisa ikut secara offline marketing basic marketing property BMP. Udah Belum Pak? keluar Pak Masturi? Belum Pak Isan. Atau materi yang tadi aja dulu mungkin. Sebentar. Mental block masih dominan. Siapa lagi nih yang masih mempunyai eh mental block? Boleh ditulis di kolom chat ya, biar kita tahu juga Share. apa nih gitu ya. Kalau belum tahu caranya enak, tinggal belajar. Kalau belum tahu produknya enak, tinggal mendalami produk knowledge. Kalau belum apalagi, kalau masih malu, mungkin bisa kita pecahkan dengan rasa pede gitu ya. Sudah keluar Pak? Belum, Mbak. Tapi kalau seandainya masih mempunyai mental block, kayaknya perlu perlu ketemu secara offline, Pak, Bu ya. Karena untuk memecahkan mental block itu membutuhkan koordinasi langsung via offline gitu. Insya Allah nanti kita ada training via offline. Nah ini baru keluar nih Pak. Di Zoom dulu. Materi lang. Ini baru keluar. Hmm. Kalau training offline berapa lama durasinya? Biasanya kita mulai pagi ya sampai asar gitu. Insya Allah nanti dapat Sudah keluar Pak? makan juga. Boleh Pak, udah Pak. Silakan Pak. Kebanyakan mikir sulit menjaga semangat. Nah, nanti Pak Isan akan nyampaikan nih. Sebenarnya semangat itu ada di mana sih? Gitu Mohon ya. maaf, AC-nya mati. Panas banget.
Oke, mohon maaf tadi ada kendala. Saya bisa lanjut lagi ya. Tadi saya baca-baca komen dari mental block ya, mental block, belum pede. Nah, saya pun 12 tahun yang lalu sama nih Bapak Ibu. Ya, saya pun di 12 tahun yang lalu sama seperti Bapak Ibu. Saya itu orangnya introvert. Kalau yang sering mungkin dia tahu, saya kalau orangnya pendiam. Saya juga malu berjualan. Sama seperti Bapak Ibu yang awal saat ini malu untuk jualan. Saya ngalamin juga Bapak Ibu. Dulu saya pertama kali jualan, keren, ketemu sama orang, malu, pakai topi. Mau posting, malu, takut dibilang, kok jualan? Saat saya belum tahu. Sampai saya itu ikutin kelas-kelas motivator. Saya pernah mengikuti kelasnya Mary Rian, sampai kelasnya, kalau yang untuk setelahnya pernah kelas di James Gui. Kalau yang saat ini saya gambarkan di stasiun Kemayoran, ini adalah titik balik saya. Kenapa saya gambarkan stasiun Kemayoran? Sama, saya juga seperti Bapak Ibu. Dorongan supaya saya pede. Saya ikut seminar, pede. Awal besoknya udah lesu. Pede besoknya udah lesu. Tapi saat di stasiun Kemayoran sini adalah titik balik saya. Saat saya mengejar kelas-kelas motivator, waktu itu mungkin Bapak Ibu ingat di tahun 2011 itu lagi ramai Prudential, agen asuransi, atau di sini ada yang pernah jadi agen asuransi. Walaupun saat ini saya sudah tidak bergelut di bidang asuransi dan lain-lain. Itu saya mengejar kelas-kelasnya. Supaya apa? Ningkatin PD. Tapi sama aja Bapak Ibu. Besoknya malu lagi. Tapi saat saya selesai ikut kelasnya Mary Riana, bukan di kelasnya. Saat saya nggak bisa pulang dari stasiun Kemayoran, saya kehabisan duit. Naik bis kurang. Kereta udah keduluan. Akhirnya saya tidur di stasiun. Mau pulang saya nggak bisa. Mau nekat pulang nggak punya duit. Mau minta duit ke orang nggak ada yang saya kenal. Di situ titik balik saya. Kayaknya selain belajar, kita juga memang harus action. Tapi setelah saya mengalami kepahitan, yang kesusahan yang benar-benar, jangan sampai kayak gini lagi. Saya tuh sampai bilang, jangan sampai begini lagi. Saya bahkan bisa aja saya nggak punya. Akhirnya di situ saya benar-benar melakukan jualan. Udah nggak tahu, masih ada malu dikit, tapi motivasi saya lebih tinggi. Saya mau lihat seperti mereka yang berhasil. Ditolak, hanya saya senyumin. Sama tetangga diledekin, saya pun hanya senyumin. Bahkan nih Bapak Ibu, saya itu bukan dari keluarga yang basicnya pedagang, pengusaha, atau di sales. Orang tua saya itu basicnya adalah karyawan. Sampai sama orang tua saya, kenapa nggak nyari kerja yang benar? Kenapa jadi sales? Saya bilang, ya mungkin kan kelas dulu kan motivator, pengen beli mobil. Hanya kita mau punya mobil harus begini. Sampai orang tua saya pun bilang apa? Jangan ngaco, yang realistis aja. Bukan saya nggak mau bekerja di perusahaan, tapi memang saya lihat di
sales itu komisinya, uangnya tidak terbatas bagi dia yang sudah mendapatkan polanya, bagi dia yang sudah menemukan jati dirinya, kepercayaan. Alhamdulillah setelah kejadian itu, walaupun saya mendapatkan di tempat lain, tapi semuanya dari penjualan. Saya bergabung di PT Astra Internasional, yang Bapak Ibu mungkin pernah dengar Auto 2000 atau Astra, yang bersaingnya dengan orang-orang China, yang memang dia sudah ada terbakat dari lahir nih Bapak Ibu untuk jualan, di bakat berbeda dengan saya. Saya tidak ada darah pedagang, tapi karena tujuan saya, alhamdulillah saya bisa mencapai. Saya mendapatkan kontes ke Hong Kong, ke Vietnam, ke Raja Ampat. Bahkan saya bisa memecahkan The Best All Astra menjadi top 2 salesman dengan penjualan rata-rata 20 unit. Tapi sesuatu yang buat saya bahagia adalah saya bisa mewujudkan apa yang dulu mungkin waktu saya 12 tahun lalu buat jajan aja saya nggak punya duit. Saya bisa memberangkatkan kedua orang tua saya pergi ke Tanah Suci dengan hasil jualan. Jadi Bapak Ibu, ini, aduh saya malu. Sama Bapak Ibu, saya juga malu. Saya juga malu. Tapi Bapak Ibu lihat, apa bisa bekerja, dapat penghasilan 60 juta seperti tadi Pak Cepi 3 bulan. Bahkan kalau Bapak Ibu bisa closing dalam 1 bulan 1 M, 80 juta. Apa bisa Bapak Ibu mencapai itu selain berat Bapak Ibu. Kita lembur, tenaga, ada batasannya. Tapi kalau jualan komisi itu tidak terbatas. Nah, setelah ini saya langsung masuk ke materi. Sedikit cerita dari saya, mungkin ini adalah mungkin dari beberapa ada yang mungkin ini biasa, tapi dari saya mungkin ini adalah suatu pencapaian karena saya itu adalah orang yang introvert nih Bapak Ibu. Berbeda dengan orang yang ekstrovert, orang yang memang udah basicnya pengusaha, pedagang. Itu basicnya yang dari introvert, bukan pedagang. Jadi ini adalah pencapaian yang benar-benar menurut saya tidak ada yang mustahil. Nah, saya mau membagi ke Bapak Ibu bagaimana rasa malu dan rasa takut berjualan itu bisa kita atasi atau kita alihkan. Sebelum saya mulai, dari Bapak Ibu ada yang tahu malu? Malu, jika malu yang berlebihan adalah sebuah sifat atau karakter yang memang kurang baik. Jika kita mempunyai rasa malu yang berlebihan, itu sesuatu yang memang tidak baik. Tapi malu itu juga relatif. Kita malunya dalam keburukan, itu memang diharuskan dalam Islam. Tapi kalau kita malu dalam kebaikan itu adalah kesalahan. Tadi sudah dibahas oleh Pak Masturi, jualan properti syariah itu baik atau buruk? Banyak dari Bapak Ibu menjawab baik. Berarti jika Bapak Ibu masih malu menjual properti syariah, itu salah atau tidak?
kita bisa malu itu lawannya adalah percaya diri nih Bapak Ibu. Tadi definisi malu. Saya akan membahas definisi percaya diri. Apa ya percaya diri itu? Percaya diri itu seseorang yang mempunyai rasa percaya diri. Ia merasa yakin dengan diri sehingga dapat dilihat tingginya keberanian, pedenya dengan di hubungan sosial, tanggung jawab serta harga dirinya. Rasa percaya diri memang sangat diperlukan dalam menjalani hidup, termasuk dalam kita berjualan, saat kita berjuang, bahkan mendapatkan pasangan. Kita itu wajib percaya diri. Kalau dari kita itu malu saat mendekati pasangan kita tidak akan menikah. Kita tidak eh, kita tidak akan bisa nikah langgeng. Nah, yang saya lanjut adalah cara mengubah sifat pemalu hingga menjadi percaya diri. Ini adalah inti bahasan yang nomor satu itu adalah kita sudah menguasai ilmunya. Dua, yang bisa menghilangkan rasa malu itu adalah adanya keterpaksaan. Ketiga, mempunyai motivasi. Nah, kalau ini yang seseorang yang sudah ada ilmunya nih, Bapak Ibu. Misalkan ini sales in-house, sales dari Iskariman sedang pameran. Dia pede, karena dia udah hafal dengan produknya. Atau mungkin di sini Bapak Ibu ada yang pernah menjadi sales properti, atau sales mobil, sales motor, atau jadi MC. Mungkin untuk rasa malunya dalam bekerja dalam berjualan sudah tidak ada atau mungkin kurang. Tapi kalau untuk Bapak Ibu yang baru banget terjun, pertama kali itu saat kita menghilangkan rasa malu itu adalah kita belajar. Belajar bagaimana? Belajar produknya dulu. Makanya nanti di sesi kedua itu pembahasannya adalah apa? Expert knowledge. Karena kalau kita cuma pede doang, tapi kita tidak tahu produknya, jadinya kosong. Kita selain percaya diri, kita juga harus apa? Dibarengin dengan adanya ilmu. Ini seseorang yang bisa melawan rasa malunya dengan ilmu. Karena dia mempelajarinya. Ada juga seseorang yang melawan rasa malunya karena keterpaksaan. Gambar di atas ada badut, ada manusia silver. Tapi untuk kita mungkin jauh ya, jangan sampai ya kalau kita sampai kepepet seperti ini, karena kan yang manusia silver dia keterpaksa ada yang diculik. Kita kan manusia yang bebas. Untuk yang terakhir ini, minjem duit. Mungkin kita udah terbiasa melihat teman kita atau yang minjem duit, saudara kita minjem duit, atau mungkin kita pun minjem duit. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, sebenarnya malu tidak minjem duit? Pasti malu. Tapi kenapa Bapak Ibu bisa berani nih untuk meminjam duit atau ke saudara? Pasti adanya keterpaksaan. Karena kalau kita tidak bisa kita tidak minjem duit, makan besok bagaimana? Sekolah anak bagaimana? Biaya rumah sakit bagaimana? Saat kita ada mendesak, saat kita udah terpaksa, rasa malu itu akan hilang.
Benar atau tidak, Bapak Ibu? Jadi, Bapak Ibu, mau yang seperti di atas, pelajarin ilmunya, atau nunggu kepaksa nih Bapak Ibu? Malunya dipilih nih, Bapak Ibu bergerak karena ilmu, atau kepaksa baru gerak, atau yang ketiga, karena motivasi. Di motivasi, tidak saya tulis. Saya harap Bapak melihat yang sedang menonton Zoom ini, tulis motivasi Bapak Ibu. Motivasi Bapak Ibu apa? Motivasi saya ingin memberangkatkan orang tua saya ke Mekah. Itu motivasi saya. Mungkin ada Bapak Ibu, saya ingin menyekolahkan anak saya. Sebutkan sekolahnya. Saya mau menyekolahkan anak saya di Al-Azhar. Saya mau menyekolahkan anak saya lulus ke sekolah ini. Sebutkan. Jangan, kalau bikin target, jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu. Soekarno bilang, bermimpilah setinggi langit. Kalaupun kita jatuh di antara bintang-bintang. Kalau baru mimpi aja takut, gimana kita bisa melakukan scale up? Oke Bapak Ibu, saya lanjut ke bab takut ya. Atau mungkin ada pertanyaan di rasa malu? Boleh dibuka? Kolom pertanyaannya. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi nanti pembahasannya mungkin di belakang. Life is choice. Hidup ini pilihan. Kita yang tentukan mau pelajari dan kuasai ilmunya, atau kita menunggu terpaksa hingga melakukan. Ayo bergerak. Jangan sampai terpaksa baru kita melakukan, itu jauh lebih berat, jauh lebih tidak enak. Nah, tadi kan definisi malu. Kalau definisi takut, mungkin ada yang bisa menjelaskan? Boleh dibuka Pak Masuri kolom pertanyaan. Ada yang mau menjelaskan sebelum masuk ke materi rasa takut? Ada lagi? Yang lain? Ayo. Ada lagi enggak nih? Boleh, yang lain boleh enggak nih? Ayo. Enggak ada, saya lanjut ya kalau enggak ada. Oke. Enggak lah. Apaan Kos? Mau nambahin? Ntar buka video kan. Oke. Saya lanjut ke rasa takut. Takut juga adalah sesuatu yang wajar. Takut adalah sifat yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengambil resiko atau menghadapi. Naluri kita sebagai manusia itu adalah wajar. Tidak ada manusia yang lahir di dunia berani semuanya. Pasti ada rasa takut. Entah takut ke binatang ini, entah kita takut dengan sesuatu, entah hantu atau dan lain-lain. Takut itu adalah hal yang wajar. Takut lawan katanya adalah apa? Berani. Tapi saya tidak mau tulis takut itu berani.
saya sangat acungin bagi seseorang yang berani melawan rasa takut. Dia bukan hanya sekedar berani, dia adalah seorang pemenang. Karena semua orang itu pasti berawal pasti punya dengan rasa takut. Kita kecil, kita naik sepeda kita takut jatuh. Tapi kita apa? Kita beraniin. Akhirnya jatuh sekali, kita bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Sampai kita berhasil, kita berani. Jadi saat Bapak Ibu sudah melewati rasa takut, melawan rasa takut itu, Bapak Ibu adalah seseorang pemenang. Nah, pemicu rasa takut kan berasal dari sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Kebanyakan nih Bapak Ibu, belum kita coba, bahkan yang tidak kita ketahui atau dari cerita lampau dan larangan terdahulu. Misalnya apa? Kita ada yang takut sama setan, mungkin banyak. Kan? Kalau kita udah pernah ketemu sama setan belum? Belum. Kita takut karena cerita, belum mencoba. Bapak Ibu ini takut untuk berjualan, takut ditolak. Itu karena apa? Pasti juga karena teman atau pernah dengar teman Bapak Ibu yang gagal. Sedangkan rasa takut itu berbeda dengan rasa malu. Malu itu bisa jadi sesuatu yang pernah kita lakukan, tapi kita gagal. Terus respon yang baik, jadi diketawain. Akhirnya kita lebih malu. Tapi kalau rasa takut, ini sesuatu yang menurut saya kurang wajar kalau kita nggak berani ngelawannya. Kitanya belum ngelewatin kok, kita baru dengar opini, cerita, kita udah ikut-ikutan takut. Dengar susah jualan, ditolak mulu begini-gini. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu emang udah pernah ngelakuin? Apa baru katanya nih? Kalau misalkan saya kasih gambar di sini. Di sebelah kiri kita ada gambar anjing. Mungkin Bapak Ibu seperti saya takut dengan anjing. Kalau anak Bapak Ibu kondisinya yang mungkin balita sedang dideketin dengan anjing rabies, anjing liar. Apa Bapak Ibu akan kabur? Akan takut? Mungkin dari kita yang takut pun akan kita lawan, akan kita hadapi. Lalu gambar pemadam kebakaran nih, Bapak Ibu. Siapa sih yang mau bekerja resikonya kematian? Siapa sih yang mau membakar tubuhnya? Mungkin kita semua juga takut. Tapi kenapa dia bisa? Rasa takut juga bisa karena dorongan, tanggung jawab. Kita yang masyarakat biasa, kita akan menghindar kalau ada kebakaran. Tapi bagi dia adalah dorongan dia, kewajiban dia. Hantu, ini lebih lucu. Mitosnya di sana serem. Kita ke pantai selatan pakai baju hijau. Mungkin pernah dengar Bapak Ibu begitu. Dari kita kecil sampai kita takut, kita nggak berani. Padahal kita belum pernah nih ngelakuinnya. Rasa takut itu didominasi dengan
orang lain nih Bapak Ibu. Apa kita mau pikiran kita selalu didominasi sama orang lain? Ini pilihan juga nih Bapak Ibu. Apakah kita membiarkan pikiran yang saat dari kita kecil, atau kita mau melawan zona nyaman kita? Lalu yang terakhir adalah, ini adalah kerjaan kita, penolakan. Sales itu, closing itu lawannya adalah penolakan. Semakin banyak closing, semakin banyak ditolak. Seseorang yang saya tiap bulan, saya closing sebulan 1, saya closing sebulan 2. Bapak Ibu jangan lihat dia di puncaknya. Bapak Ibu nggak tahu dia. WhatsApp-nya mungkin dimaki-maki, mungkin itu adalah yang ke-10 kali. WhatsApp-nya diblokir, nomor teleponnya diblok. Yang terlihat itu adalah suksesnya. Sedangkan jualan itu, temannya adalah penolakan. Kalau mau jadi seorang penjual, takut ditolak, kita bukan jadi penjual, Pak. Penolakan itu di jualan adalah sesuatu yang sangat wajar. Selain kita melihat kesuksesan seseorang, percaya sama saya, penolakan-penolakan itu sangat banyak. Hanya mereka lebih memilih diabaikan. Karena dengan tujuannya, dia fokusnya dengan jualan. Ditolak 100 juga nggak apa-apa. Yang penting satunya closing. Sekali closing 10 juta, sekali closing 15 juta. Jadi saat Bapak Ibu 2 kali, 3 kali ditolak, jadiin motivasi. Mungkin langkah kita yang keempat, mungkin langkah kita yang kelima. Ingat, saat kita gagal itu tidak ada ruginya. Berhasil jadi duit, gagal jadi pelajaran. Ini adalah salah satu trik yang bisa Bapak Ibu lakukan. Bagaimana cara kita menaklukkan rasa takut. Yang tadi, yuk kita coba. Kita lakuin nih. Kita buat list takutnya kita apa. Saya takut posting di WhatsApp. Coba ayo kita lawan. Kadang pikiran kita lebih takut. Pas udah kita jalanin, ternyata nggak semenyeramkan yang kita bayangkan. Kita ayo keluar dari zona nyaman kita. Pikiran yang mungkin asum, opini, apalagi yang belum kita lakuin. Ayo kita lakuin. Supaya kita tahu. Mungkin Bapak Ibu jalannya berhasilnya di jualan. Mungkin Bapak Ibu suksesnya di iskar. Ayo kita jalanin. Yang ketiga sudah terbiasa. Yang sudah terbiasa itu adalah seperti apa? Pemadam kebakaran yang tadi. Awalnya semua pemadam kebakaran juga mungkin takut dengan ketinggian. Tapi karena dia melawannya, dia mencoba hadapi, lama-lama terbiasa. Mungkin di sini punya pengalaman juga seperti saya. Ada rasa takut
yang tinggi, belum kita hadapin, bahkan baru mau kita hadapin, kita tuh sampai nggak bisa tidur. Tapi kalau pas Bapak Ibu nih, misalkan kita takut, kita gimana? Nggak bisa tidur kan? Sama, sesuatu rasa takut itu jangan didiemin di dalam pikiran. Itu capek. Kita harus hadapin. Seperti kita megang gelas nih. Ini rasa takut. Kita pegang gelasnya. Kalau kita pegang 5 menit gimana? Capek nggak? Capek. Pegang 10 menit? Kalau kita pegang 1 jam atau seharian capek nggak? Kita taruh. Jangan kita biarkan di pikiran kita. Misal Bapak Ibu udah tahu nih ambisinya, saya mau jualan, tapi saya takut. Itu Bapak Ibu harus langsung lawan rasa takutnya. Pasti nanti ada kepuasan tersendiri dari Bapak Ibu. Kalaupun gagal, oh iya ya. Oh iya ya. Jadi pelajaran buat Bapak Ibu. Dan yang paling utama adalah kita wajib mempunyai tujuan. Kalau kita cuma sekedar, iya kita berani. Tapi kalau tidak ada tujuan yang kuat, kita semangatnya mudah padam. Kita wajib menulis tujuan utama kita. Kalau ini dari Anthony Robbins, motivator dari Amerika. Tidak ada orang yang kehilangan semangat. Yang ada mereka tidak memiliki alasan kuat. Jadi, apakah Bapak Ibu sudah mempunyai tujuan? Lalu, apa alasan kuat kita untuk mewujudkan tujuan tersebut? Kalau kita tidak ada tujuan, seperti yang tadi dibilang, kita akan kehilangan semangat. Tujuan Bapak Ibu apa nih? Wajib tulis tujuannya. Lalu, setelah Bapak Ibu tulis tujuan, Bapak Ibu bikin pecahannya. Misal, saya mau menyekolahkan anak 10 juta. Ditulis dalam jangka waktu berapa lama? 6 bulan. Kita rinci. Kalau 6 bulan berarti satu bulannya berapa? Kita pecahin lagi. Atau kalau kita mau jualan. Kalau rumus jualan itu dari 150 suspek itu bisa jadi satu closing. Satu closing itu kalau di Granada rata-ratanya komisinya di angka 5 juta. Kalau Bapak Ibu mau closing dapat nilai duit 10 juta, berarti Bapak Ibu harus closing berapa? Kalau 2, Bapak Ibu harus menawarkan ke seseorang, Bapak Ibu harus melakukan promosi seberapa banyak? 150 kali 2, 300. Bapak Ibu bagi dari 3, berarti sebulannya berapa? 2. Udah gambarin lagi, sebulannya 50. Dari sebulan 50 berarti kalau dibagi per hari berapa? Bapak Ibu cukup nawarin ke orang baru. Tapi kalau kita lihat langsung, oh saya targetnya 10 juta. Percaya, cepet capek Bapak Ibu. Kesampean enggak. Yang ada, mimpi, berat, susah jualan. Mimpi, pasti kita tuh capek, aduh mimpi gini. Jadi bagaimana supaya kita semangatnya tetap terjaga nih, supaya aduh berat banget ya kalau kita nulisnya 20 juta 6 bulan. Bulan nggak berasa nih, 2 bulan, 3 bulan itu cepet. Tapi kalau sekarang nih Bapak Ibu tulis 20 juta, berarti berapa? Kalau satu closing rata-ratanya 5 juta, berarti Bapak Ibu harus ngumpulin per orangnya berapa? 150. Itu bicara yang
kita masih dasar nih. Kita nawarin, dari kita mencoba nawarin 150 orang, itu jadi satu. Itu saya rumus terpahit ya mungkin ya Bapak Ibu. Karena kalau kita udah terbiasa, mungkin dari kita ngobrol, dari 50 orang bisa jadi satu. Tapi saya langsung bicara aja nih, hal pahitnya. 150 Bapak Ibu lakukan. Nawarin ke 150 orang, itu pasti jadi satu. Kenapa saya bisa berani bilang begini? Saya bekerja di sales dengan target yang 1 bulan itu 9. Minimalnya waktu itu. Dan saya kalkulasi, kalau average kita sudah terbiasa itu bisa jadi 3, bisa 50. Itu 50, itu 150 saya bicara terpahit. Jadi supaya Bapak Ibu saat dapat baru nawarin ke 70 orang udah closing, berarti itu udah bonus buat Bapak Ibu. Jadi setelah nulis target, kita tulis rinciannya. 10 juta dalam 6 bulan. Yang tadi, berarti kita dalam 6 bulan harus nawarin ke berapa? 300 orang. 300 orang kalau dibagi 6 bulan berapa? Per bulan 50. Lalu kita per hari berapa? Kita hitung 25 hari kerja. 2. Cukup 2 aja Bapak Ibu. Gak usah harus banyak-banyak, kita brutal hari ini 20, besoknya enggak. Yang penting 2 secara konsisten. Nanti di kelas selanjutnya kita akan ngebahas branding. Mungkin sedikit saya spill ya. Jadi yang penting Bapak Ibu nanti lakukan. Walaupun hanya 1, nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Oke Bapak Ibu. Karena jangan sampai nih kita nunggu terpaksa baru kita jualan. Lebih baik kita merencanakan seperti yang tadi, kita harus nunggu kepaksa dulu. Pasti nggak ada yang mau. Hal yang sering saya temui, saya ke Alfamart, ngelihat anak kecil nangis. Saya kalau ada lebih pasti saya langsung beli. Pak, entah anak siapa, mau Kinder Joy, anaknya nangis. Sama ibunya dimarah-marahin, udah pulang. Sama bapaknya dimarah-marahin. Apa kita mau kayak gitu? Nggak akan mau. Untuk jadi motivasi kita mungkin istri kita, atau kita mau apa. Jangan sampai kita nunggu terpaksa nih Bapak Ibu. Kita baru lihat anak nangis tuh, bahkan gimana kita gagal nyekolahin dengan baik atau dan lain-lain. Kita melihat anak nangis gara-gara jajan akhirnya minta ampun. Kita kan mau dong punya kebebasan saat anak mau nunjuk apapun, ya udah ambil, pilih, silakan gitu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir saat ini itu punya motivasi dan misi yang besar. Pasti Bapak Ibu pun udah jauh mencukupkan dan membahagiakan anak Bapak Ibu. Saya yakin. Tapi sebelum kita, jangan sampai kita terlambat, kita ada orang tua, atau mungkin kita mau berangkatin orang tua ke tanah suci, sebelum ke tanah suci keburu meninggal. Apa harus jadi penyesalan dulu baru kita bangun? Justru akan hilang motivasi itu saat semuanya sudah nggak ada. Jadi selagi kita masih ada keluarga, anak, orang tua, kita tujuan kita itu apa?
keluarga. Setelah dari ini Zoom kita lihat istri kita lihat anak kita, atau yang mungkin belum nikah kita lihat orang tua kita. Harus kita buat tag. Kalau kita perhatian, ya ternyata kita gini. Kasihan kadang kalau kayak saya melihat anak, ada kenapa ya? Mau sekolah apa? Bahasa Inggrisnya gimana? Kita tanyain. Kita pasti kan mau kan anak kita bisa bahasa Inggris, bahasa Arab. Ayo Bapak Ibu, sebelum terlambat. Tidak ada istilah terlambat. Yuk kita lawan rasa malu dan rasa takut. Tapi kita ganti. Saya juga masih takut, tapi saya lebih takut saat anak saya menangis tidak ada jajan. Saya lebih takut kehilangan orang tua saya, belum membahagiakan. Takutnya di situ. Jangan takut posting. Posting jadi closing, closing jadi duit. Takut susah, memang nggak bisa dihilangkan. Tapi kita rubah takutnya. Kita takut tidak keburu membahagiakan. Kita takut. Siap Bapak Ibu? Siap. Mantap. Bismillah. Amin. Masya Allah. Ada quotes dari Andrew Wongso, motivator di Indonesia juga. Bila memandang pada tujuan, hambatan tidak akan menakutkan. Tapi bila kita fokus pada hambatan, maka akan melemahkan daya juang. Ini apa? Kalau kita lebih fokusnya kepada penolakan, kita lebih fokusnya pada malu, kita lebih fokusnya pada omongan orang lain, kita fokusnya kata orang lain, kita lebih fokusnya gengsi. Maaf ya, banyak orang yang saya malu gengsi. Masa jadi tukang jualan? Sedangkan Rasulullah aja menganjurkan dagang. Masa kita malu sih? Masa kita sebagai hambanya malu? Gitu. Kita harus percaya diri. Tapi, bila kita fokus pada hambatan, maka akan melemahkan daya juang. Tapi kalau kita fokus sama tujuan, mau ditolak 10 kali, mau ditolak 100 kali, mau diomongin orang satu kampung, kita akan senyum, Pak. Kita fokusnya adalah apa? Gak apa-apa, 100 orang ngomongin. Istri kita, orang tua kita bahagia. Fokusnya di mana? Di tujuan, hambatan kita coret. Oke, setuju ya Bapak Ibu? Nah, ini dari Presiden SBY, tapi kita bukan lagi politik. Saya senang dengan kata-katanya. Kita keras terhadap diri kita, dunia akan lunak kepada kita. Tapi bila kita lemah terhadap diri kita, dunia akan keras kepada kita. Gimana sih ya? Bagaimana analogi yang Pak SBY ucapkan itu? Kalau kita keras, pernah mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak disiplin. Kita bangun, mepet. Kita lunak nih terhadap diri kita nyantai, leha-leha begitu. Pasti kita berangkat kerja buru-buru. Kita merasa dunia tuh berat banget. Perjuangan kita tuh keras banget gitu. Macet-macetan, di jalan berantem, kebut-kebutan. Tapi kalau kita udah keras nih terhadap diri kita bangun subuh. Atau kita mungkin bisa lebih baik, kita bangun tahajud dulu. Setelah tahajud, kita lanjut subuh. Setelah subuh kita baca buku. Kita keras nih terhadap diri kita. Kita kerja santai Bapak Ibu. Bisa ngopi dulu di kantor. Bisa sambil baca buku dulu. Ya begitulah hidup.
Kalau kitanya nyantai, rasanya berat banget hidup itu. Tapi kalau kitanya melakukan disiplin atau keras terhadap diri kita, sesuatu itu adalah terasa ringan. Jadi, apa Bapak Ibu harus merasa hidup jadi keras? Atau istilah sekarang, dunia tidak adil. Dunia tidak adil. Sedangkan kita dikasih waktu sama 2 kali, 1 kali 24 jam. Mau kita habisin dengan, atau kita lakukan sesuatu yang positif dan bermanfaat untuk banyak orang. Setelah materi Zoom saya tutup, saya berharap ini ada kita semua langsung action. Karena motivasi saya atau training saya itu mungkin jelek, mungkin tidak bagus, tapi yang terbagus itu adalah semangat kita. Kita mau lihat motivator terbaik, mau lihat motivator Amerika, siapapun. Kalau dari kitanya udah nggak mau berubah, susah. Saya di sini kan mungkin, oh iya, mungkin Bapak Ibu pasti udah banyak yang tahu juga, tapi saya hanya mengingatkan saja supaya Bapak Ibu, oh iya, yuk yang saat ini mungkin lebih banyak nyantai, mungkin banyak nonton nyekrol TikTok, kita rubah postingan TikToknya yang bisa jadi closing, atau kita sesuatu yang nonton YouTube-nya yang tidak berkajian, kita bisa nonton sesuatu yang buat mengembangkan diri kita. Jangan sampai dunia itu menjadi keras. Tapi kita harus disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, luar biasa Bapak Ibu. Pecahkan mental bloknya, pecahkan mental rasa malunya karena berdagang jualan itu sesuatu aktivitas yang mulia, betul ya kata Pak Ihsan tadi. Terus kemudian lawan gitu ya, lawan rasa takut, taklukkan rasa takut kita. Kenapa? Karena kita punya tujuan gitu ya, ditolak itu hal biasa. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian nanti pengen mendapat materi secara offline-nya gitu ya, dan sekaligus pengen hadir silaturahim dengan owner Iskariman Properti Syariah, Bapak Haji Gun Gunawan, insya Allah nanti tanggal 21 Januari ini, hari Ahad. Nanti insya Allah mudah-mudahan akan dikirim undangannya sama Pak Isan ya, secara japri palingnya. Disilahkan hadir, kami tunggu kehadirannya Bapak Ibu di kantor kita, di aula training kita, di Iskariman Academy, tanggal 21, bagi yang belum pernah ikut gitu ya. Dan lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, kami nih luar biasa mengapresiasi juga. Dan kita harus berterima kasih kepada Pak Ihsan juga yang sudah memberikan ilmu, mengingatkan kita kembali ya, Coach Irsan. Dan sekaligus, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, beliau ini jam berapa? Jam setengah 10 masih di kantor Bapak Ibu, untuk demi menemani, memberikan ilmu kepada Bapak Ibu sekalian, memberikan ilmu kepada kita sekalian, mengingatkan kembali, yuk untuk kita gaspol. Bismillah, kita yakin untuk bisa selesai karena kita punya tujuan, kita punya motivasi yang luar biasa Pak Isannya, sampai jam setengah 10 masih di kantor memberikan ilmunya kepada kita. Mungkin Bapak Ibu sekarang lagi di rumah gitu ya. Boleh sedikit Pak Masturi? Boleh. Iya, saya sebelumnya kalau saya materinya kurang baik. Tahu tidak Bapak Ibu? Memang saya di dunia sales sudah lama, tapi di dunia training saya di Zoom itu baru. Masih malu, takut. Bahkan saya lebih suka langsung praktek. Yuk langsung praktek. Nah, Tapi bagaimana? Saya lawan rasa malu itu, saya lawan rasa takut itu. Karena kalau kita mendiamkan rasa malu dan rasa takut, kapan kita mau berubah? Gitu. Betul Mas Turi, saya kan belum Iya. lama ya. Kalau Iya.
Ini apalagi udah 2024, kalau kita nggak ada perubahan, waduh kita ketinggalan jauh nih dengan orang-orang yang selalu cepat untuk berubah gitu kan. Ayo kita mulai kembali yuk, semangat kita cas lagi, yakin lagi gitu ya, dan hilangkan rasa malu dalam hal kebaikan. Karena ketika kita melakukan kebaikan, disitulah pahala banyak, disitulah kemudian ya keberkahan banyak gitu ya. Insya Allah Bapak Ibu. Baik, Pak Isan, jazakallah khair. Kita ketemu kembali di pekan depan ya, Rabu malam ya. Masih ada beberapa materi lagi, gitu ya, Bapak Ibu, untuk bisa kita gaspol. Nah, selebihnya nanti informasi dari Pak Isan gitu ya Iya. ke depan. Untuk Baik. yang lain, untuk masalah penjualan, sharing aja. Karena saya juga lebih suka mungkin langsung praktek dan lain. Iya. Kalau misalnya ada masalah, konsumennya bagaimana, langsung aja japri, telepon. Atau mau lebih enak ngobrol, kita nanti di kelas offline. Karena kalau di Zoom, terus terang, saya lebih di offline, begitu. Makanya yuk kita tunggu untuk Bapak Ibu yang di offline. Insya Allah ilmu saya selama 12 tahun menjadi sales, dari sales asuransi, sales otomotif, sales apa ya udah pernah saya lakuin apa aja, bahkan sales pialang pun saya pernah lakuin. Insya Allah share ke Bapak Ibu. Begitu. Masya Allah, jazakallah khair. Baik Bapak Ibu, yuk kita lawan rasa mental block kita, karena mau kapan lagi kita memulai kalau bukan sekarang gitu ya. Kita mulai action, jangan sampai kemudian kita tertinggal. Terlalu lama menunda itu berarti menunda kesuksesan. Gitu ya Pak Isan ya. Cukup ya, kita ketemu kembali di offline nanti tanggal 21 atau pekan depan ya, hari Rabu malam seperti biasa bersama Pak Isan dengan materi yang berbeda. Materi tambahan yang luar biasa. Baik, jazakallah khair Pak Isan, selamat istirahat dan selamat, mudah-mudahan dalam perjalanan kita diberikan Ya, lancar dan terima selalu. kasih. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir malam kali ini ya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Insya Allah untuk rekamannya ini nanti kita share di ini apa namanya? Rekamannya ini nanti kita share di YouTube-nya Iskariman Academy ya. Silakan Bapak Ibu, insya Allah besok kita upload di YouTube Iskariman Academy. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube Iskariman Academy, silakan di subscribe. Banyak sekali ilmu-ilmu di sana yang kita bisa share. Silakan nanti gitu ya. Terima kasih Pak Isan dan selamat istirahat Bapak Ibu sekalian. Saya tutup Zoom pada kesempatan malam kali ini dan kita mulai action ya, karena butuh perubahan. Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.